Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek sistem penjualan online praktikum sistem basis data. Lanjut slide. Di sini saya sendiri Azmi Umar Nur Imam dengan NIM 251051195. Saya Rasya Ada Karyana Maklin dengan NIM 251 051 129. Saya Sianca Alvega Saputra dengan NIM 25105111201. Saya Muhammad Zaki Mumtaz, NIM saya 25105111203. Oke, untuk latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi jual beli. Saat ini, sistem penjualan online menjadi salah satu solusi yang banyak digunakan karena mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mencari produk, melakukan pemesanan, pembayaran, hingga pelacakan pengiriman secara cepat dan efisien. Di sisi lain, pengelolaan data besar dan kompleks pada sistem penjualan online memerlukan basis data yang terstruktur agar informasi mengenai pelanggan, produk, stok, pesanan, pembayaran, dan pengiriman dapat dikelola dengan baik. Oleh karena oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem basis data yang mampu mendukung seluruh proses bisnis penjualan online secara efektif, menjaga konsistensi data, meningkatkan keamanan informasi, serta mempermudah proses pengolahan dan pengajian data untuk kebutuhan operasional maupun pengambilan keputusan. Rumusan masalah, bagaimana perancangan basis data yang dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan, produk, kategori, serta supplier secara terstruktur dan terintegrasi. Bagaimana pengelola proses transaksi penjualan online mulai dari keranjang belanja, pemesanan pembayaran, hingga pengiriman barang dengan menggunakan basis data yang efektif. Bagaimana menerapkan relasi antar tabel dan formalisasi database agar data yang disimpan konsistensi, tidak redundan, dan mudah dikelola. Bagaimana memanfaatkan query view, storage procedure, function, dan trigger untuk mendukung proses bisnis serta otomatisasi dalam sistem penjualan online. Bagaimana menerapkan keamanan dan optimasi basis data melalui pengaturan hak akses pengguna serta penggunaan indeks agar kinerja sistem menjadi lebih cepat dan aman. Tujuan Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan membangun basis data sistem penjualan online yang terstruktur, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis sehingga mampu mendukung proses pengelolaan data pelanggan, produk, stok, transaksi, pembayaran, pengiriman, serta pelaporan secara efektif. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep-konsep sistem basis data seperti perancangan ERD, normalisasi, implementasi DDL dan DML, pembuatan query, view, sort procedure, function, trigger, serta pengelolaan keamanan dan optimasi database guna menghasilkan sistem yang lebih efisien, aman, dan mudah dikembangkan. Nah, itu ada analisis kebutuhan, pertama ada author system. Dalam sistem penjualan online ini terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menjalankan proses bisnis. Faktor pertama adalah customer, yaitu pengguna yang melakukan registrasi akun, mengelola alamat pengiriman, memilih produk, memasukkan barang ke keranjang belanja, melakukan pemesanan, pembayaran, memberikan ulasan produk, serta mengajukan retur barang jika diperlukan. Aktor kedua adalah admin, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengelola data produk, kategori, supplier, stok barang, diskon, kupon, serta memantau transaksi dan aktivitas sistem. Selain itu, dapat operator yang membantu proses operasional seperti verifikasi pembayaran, pengelolaan pengiriman, dan penanganan retur barang. Seluruh aktor tersebut saling berinteraksi melalui sistem yang terhubung dengan basis data sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan baik. Setelah itu ada kebutuhan data. Agar sistem penjualan online dapat berjalan secara optimal, diperlukan berbagai data yang saling berhubungan. Data utama yang dibutuhkan meliputi data pelanggan atau customer, data alamat pengiriman, data provinsi dan kota, data admin, data kategori produk, data supplier, data produk, data stok barang, data diskon, data kupon, data keranjang belanja, data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran, data pengiriman, data ulasan atau review, data retur, data notifikasi, serta data log aktivitas admin. Seluruh data tersebut digunakan untuk
mendukung proses penjualan online mulai dari pengelolaan produk hingga penyelesaian transaksi dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada aturan bisnis. Sistem penjualan online yang dirancang memiliki beberapa aturan bisnis yang harus dipenuhi agar proses transaksi berjalan dengan benar. Setiap customer harus memiliki akun sebelum melakukan pemesanan. Produk yang dapat dibeli harus memiliki stok yang tersedia dan berstatus aktif. Setiap pesanan dapat terdiri dari satu atau lebih produk yang tercatat pada detail pesanan. Customer dapat menggunakan kupon atau diskon yang masih berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, status pesanan akan diperbarui sesuai tahapan proses transaksi, mulai dari pending, dibayar, diproses, dikirim, hingga selesai. Customer juga dapat memberikan ulasan terhadap produk yang telah dibeli, serta mengajukan retur apabila terdapat masalah pada barang yang diterima. Selain itu, sistem akan mengirimkan notifikasi secara otomatis kepada customer ketika terjadi perubahan status pesanan untuk meningkatkan kualitas layanan dan informasi kepada pengguna. Selanjutnya ada IRD. Eh, yang pertama itu customer menuju alamat, menuju kota, menuju provinsi. Alur sistem ini dimulai dari entitas customer. Setiap customer yang terdaftar memiliki relasi one to many ke entitas alamat. Artinya satu customer bisa menyimpan banyak alamat pengiriman. Agar data wilayah tidak redundan, kami memisahkan alamat ke entitas kota dan kota berinduk pada entitas provinsi. Selanjutnya, customer menuju keranjang, menuju detail keranjang, lalu menuju produk. Sebelum melakukan transaksi, customer memiliki tepat satu keranjang belanja dan dengan relasi one to one. Di dalam keranjang tersebut terdapat entitas detail keranjang untuk menampung banyak produk yang ingin dibeli customer. Selanjutnya, kategori supplier dan stok diskon. Jika kita melihat data master product di sebelah kiri, setiap produk dikelompokkan oleh satu kategori dan dipasok oleh supplier. Di sini kami juga memisahkan entitas stok keluar dari table product dengan relasi murni one to one demi efisiensi pembaruan kuantitas barang secara real time. Untuk produk yang memiliki promo, relasi ke entitas diskon dihandle oleh tabel perantara bernama produk diskon. Selanjutnya, customer membuat, menuju pesanan, menuju detail pesanan. Ketika customer melakukan check out, data akan masuk ke entitas pesanan dengan relasi one to many. Nota pesanan global ini diturunkan ke entitas detail pesanan untuk mencatat daftar produk, jumlah, dan harga satuan real saat transaksi dikunci. Selanjutnya, setiap data pesanan terhubung ke entitas pembayaran secara one to one untuk validasi mutasi dana dan bisa memiliki relasi ke entitas kupon jika menggunakan voucher potongan harga. Pesanan ini juga terhubung ke entitas pengiriman secara one to many agar sistem bisa mendukung skema satu pesanan yang dipecah menjadi beberapa nomor resi logistik berbeda. Selanjutnya dari pesanan menuju retur, menuju detail retur, menuju detail pesanan. Jika terjadi masalah pada barang, customer bisa mengajukan komplain yang akan tercatat di entitas retur dan rincian barang masuk ke detail retur. Poin krusial yang kami sempurnakan di sini adalah menghubungkan detail retur langsung ke detail pesanan via one to many, bukan ke table product. Struktur ini menjamin database mampu melacak secara valid harga beli awal historis dan nomor invoice asal barang yang dikomplain. Terakhir, sebagai pelengkap operasional, sistem ini dilengkapi entitas notifikasi untuk customer, serta entitas admin yang terhubung ke log aktivitas untuk merekam jejak audit internal sistem. Secara keseluruhan, seluruh entitas ini dirancang saling terintegrasi memenuhi standar 3NF dan siap diimplementasikan ke dalam codingan SQL.
Sekian penjelasan ILD dari saya. Nah, selanjutnya ini ada relasi antara entitas. Jadi tadi sudah dijelaskan sama teman saya ya IRD-nya itu apa. Nah, di sini itu penjelasan yang lebih detail lagi, sama ada supplier menyuplai produk, terus ada kategori mengelompokkan produk, ada produk memiliki stok, produk menerima review, lanjut, terus ada keranjang berisi detail keranjang, produk ada di detail keranjang, pesanan dikirim via pengiriman, alamat, tujuan pengiriman, untuk pesanan, bisa ada pesanan berisi detail pesanan, produk termasuk di detail pesanan, pesanan memakai kupon. Pesanan dibayar via pembayaran. Produk mendapat produk diskon. Diskon diterapkan ke produk diskon. Provinsi memiliki kota. Kota berlokasi di alamat. Pesanan di retur. Retur. Retur berisi detail retur. Detail pesanan di retur lewat. Detail retur. Admin mencatat log aktivitas. Setelah itu ada customer punya keranjang. Customer menerima notifikasi. Customer memiliki alamat. Customer membuat pesanan. Customer menulis review. Lalu ada normalisasi basis data atau 3NF. Tahap 1NF atau menghilangkan nilai non-atomik, menghilangkan grouping kolom berulang dan sel bervalue ganda. Kolom alamat tunggal dekomposisi menjadi jalan, ID kota, ID provinsi, dan kode pos guna standarisasi lokasi pengiriman. Setelah itu ada tahap 2NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Memastikan semua atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key. Atribut deskriptif produk dipindah ke tabel produk agar tidak lagi parsial pada primary key komposit pesanan. Dan terakhir ada tahap 3NF untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Memutus hubungan dependensi tidak langsung, ID alamat, ID kota, ID provinsi. Lokasi diferensikan berjenjang lewat forenski wilayah untuk mencegah anomali perubahan data. Itu adalah implementasi fisik TDL dan DML. TDL atau skema dan integritas pembuatan database berjalan online menggunakan MariaDB. Integritas data dikunci ketat dengan constraint. Forensky itu mengaitkan tabel berrelasi. On the cascade itu penghapusan otomatis kota saat provinsi dihapus. Dan terakhir adalah on delete set null mencegah error saat kategori dihapus. DML atau data dan kriptografi. Pengisian data operasional komprehensif mulai dari data master wilayah, akun customer, produk, inventory stok, voucher belanja, transaksi, ulasan review, hingga pengajuan retur barang. Serta security. Password di hash menggunakan fungsi SHA-2 untuk standar keamanan data pengguna. Ya, Ah, Nah, selanjutnya ada pembuatan database. Ya, yang utama jadi kita buat database yaitu penjualan online. Bisa kita gunakan database-nya. Terus kita akan membuat tabela. Di sini ada tabel provinsi, kota, customer, alamat, admin. Terus ada kategori, supplier, produk, stok. Ini ada diskon, produk diskon, kupon, pesanan. Ini ada detail keranjang, review, retur, dan detail retur. Terus ada notifikasi dan log aktivitas. Nah, penjelasannya file ini berfungsi untuk membuat database DB penjualan online dan mendefinisikan seluruh tabel beserta relasi antar tabel, foreign key, dan kekalahan atau constraint. Jadi di sini ada fungsi penggunaannya dari yang pertama provinsi, menyimpan daftar topik untuk alamat pengiriman customer, kota, customer, alamat, yang tadi saya sudah jelaskan tabel-tabela dan ini penggunaan fungsi-fungsinya. Terus ada admin, kategori, supplier, produk, stok, dan seterusnya sampai log aktivitas. Oke, di sini ada mengisi data setiap entitas. Ini contoh query untuk mengisi data table, yaitu ada yang pertama itu ada provinsi, kota, customer, alamat, dan admin. Lanjut. Dan kategori supplier, produk, dan stok. Lanjut lagi untuk ada diskon, untuk produk diskon, kupon, keranjang,
dan detail keranjang dan pesanan. Lanjut lagi, ada detail pesanan, pembayaran, pengiriman, dan review. Lanjut retur, detail retur, notifikasi, log aktivitas. Oke, penjelasan di sini, file ini digunakan untuk mengisi tabel-tabel di atas dengan data dummy atau sampel yang saling berelasi agar database dapat disimulasikan dan diuji dengan realistis. Beberapa hal penting dari pengisian data ini, inskripsi password admin dan customer disimpan dalam bentuk hash menggunakan fungsi SHA-2 demi menjaga keamanan data sensitif. Data transaksi berisi contoh customer yang memiliki item di keranjang belanja, pesanan dengan berbagai status atau pending dikirim selesai, data pembayaran hingga retur barang dan notifikasi sistem. Ini untuk query dasarnya. Ini contoh query untuk menampilkan sebuah produk, nama produk, harga, dan eh, nama, email, tanggal daftar. Untuk menampilkan nama produk, jumlah, dan stok tersedia, ID pesanan, ID customer, total harga, tanggal pesanan, dan nama produk, harga, nama kategori. Lanjut untuk menampilkan metode, terus jumlah transaksi, total pendapatan, dan nama produk, rating rata-rata, jumlah ulasan. Untuk ini contoh query untuk mengupdate pesanan dan delete pesanan. Oke, penjelasan query pertama atau order by menampilkan seluruh produk terurut dari harga termahal. Query 2 menyaring customer yang mendaftar mulai tahun 2026. Query 3 atau join password menampilkan produk yang stoknya kritis atau di bawah 50 unit. Query 4 atau where menyaring data pesanan dengan status selesai. Query 5 join password menampilkan produk yang berada di kategori elektronik atau subkategori di bawahnya. Query 6 group by plus sum menghitung total transaksi dan pendapatan berdasarkan metode pembayaran yang sukses. Query 7 live join plus group by plus having menghitung rating rata-rata produk yang sudah memiliki ulasan rating lebih dari 0. Query 8 update menambah stok suatu produk secara manual atau misal setelah proses retur disetujui. Query 9 update plus data sub mengubah otomatis pesanan berstatus dikirim menjadi selesai jika sudah lewat dari 7 hari. Query 10 delete per subquery mengosongkan item keranjang belanja milik customer yang transaksinya sudah selesai. Itu ada join. Jadi di query join ini kita mau menampilkan dan menggabungkan dari beberapa tabel. Jadi kita ingin menampilkan ID pesanan, nama customer, nama produk, jumlah, subtotal, metode bayar, status bayar, dan status pesanan. Dan cara kita menggabungkan dari beberapa tabel yang ada di database tersebut menggunakan join. Nah, ini contoh-contohnya kita ingin mendapatkan ID pengiriman, customer, sampai nama provinsi dari beberapa tabel yang ada database. Nah, itu gunanya fungsi join di project kita ini. Sini juga ada contoh-contoh lain nih, ada yang melakukan ID review, nama reviewer, nama produk, nama kategori, rating, komentar, tanggal review. Kita di sini menggunakan join, terus order by descending. Jadi join ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa tabel jadi satu biar menghasilkan output yang kita mau. Terus ini penjelasannya. Jadi join yang satu itu menggabungkan tabel pesanan, customer, detail pesanan, produk, dan pembayaran untuk menampilkan rincian struk pembelian lengkap dari customer. Join yang kedua menggabungkan tabel pengiriman, pesanan, customer, alamat, kota, dan provinsi untuk menampilkan data kurir pengirim beserta alamat pengantaran lengkap pembeli. Join yang ketiga menggabungkan produk dan diskon melalui tabel penghubung produk diskon untuk menghitung harga produk setelah dipotong diskon promosi yang saat ini sedang aktif atau current. Join 4 menggabungkan review, customer,
produk dan kategori untuk melihat ulasan pembeli beserta detail kategori produk yang dibeli secara berurutan. Dan yang terakhir menggabungkan retur pesanan, customer, detail retur, dan produk untuk mendata siapa saja customer yang mengajukan retur barang beserta alasan dan status pengajuannya. Nah, yang Oke ketiga nih, ada siapa nih? Lanjut, lanjut. lanjut lanjut. Yang ketiga ada Sukuri. Sukuri satu, note in, menampilkan daftar produk yang belum pernah dipesan sama sekali dengan cara menyaring ID produk yang tidak ada di dalam tab, yang tidak ada di tabel detail pesanan. Subquery 2, nested subquery plus average menampilkan custom loyal yang total belanjanya berada di atas rata-rata pengeluaran seluruh customer. Subquery 3, max plus grouping subquery mencari dan menampilkan produk terlaris di sistem. Produk dengan total jumlah penjualan terbanyak. Setelah itu ada view, penjelasannya view ringkasan penjualan, mengompilasi data, produk, total item terjual, total pendapatan, rating ulasan, dan sisa stok ke dalam satu table virtual untuk memudahkan pihak manajemen melakukan analisis produk. Setelah itu ada view monitoring pesanan, menggabungkan data pesanan, identitas customer, status pembayaran, dan status pengiriman agar admin toko dapat memantau status pesanan, monitoring dashboard dari satu tempat dengan mudah. Oke, di sini ada contoh untuk query storage procedure. Lanjut. Nah, SP buat pesanan atau prosedur checkout pesanan. Prosedur ini sangat penting karena merepresentasikan logika transaksi pembelian. Parameter menerima input ID customer, kode kupon, serta mengembalikan ke output ID pesanan yang terbuat dan pesan status transaksi. Alur logika mengambil ID keranjang customer jika tidak ditemukan transaksi dibatalkan. Menghitung total harga produk yang ada di keranjang belanja, memvalidasi penggunaan kupon belanja, atau memeriksa tanggal kadaluarsa sisa kuota dan minimal belanja. Jika kupon valid, total harga dipotong nilai diskon kupon, lalu kuota kupon dikurangi 1. Memasukkan data ke tabel pesanan utama dengan status pending, memindahkan dengan item dari detail keranjang ke detail pesanan, memotong stok produk di tabel stok sesuai jumlah item yang dibeli, menghapus atau mengosongkan isi keranjang belanja customer tersebut, membuat pesan notifikasi sukses untuk customer, SP laporan penjualan atau laporan penjualan periodik, parameter menerima input tanggal mulai atau P tanggal mulai dan tanggal selesai atau P tanggal selesai. Alur logika menghasilkan data rekapitulasi harian mengenai jumlah pesanan, total pendapatan kotor, dan jumlah customer unik yang berbelanja dalam rentang waktu tersebut. Selanjutnya ada function. Jadi kita di sini menggunakan function untuk menghitung harga diskon hitung harga setelah diskon aktif. Jadi di sini ada function harga diskon, parameternya menerima input ID produk, fungsinya itu menghitung harga jual akhir setelah dikurangi diskon terbesar terbesar yang sedang aktif untuk produk tersebut. Jika tidak ada diskon aktif, mengembalikan harga asli produk. Nah, di sini ada nama produk, harga asli, dan harga setelah diskon. Langsung, Oke. selanjutnya ada trigger. Ya, yang pertama itu trigger cek stok sebelum pesan. Before insert on detail pesanan. Berjalan otomatis sebelum data pesanan dimasukkan. Fungsi fungsinya itu memeriksa ke ketersediaan stok produk. Jika jumlah pesanan melebihi stok yang ada, trigger akan membatalkan transaksi dengan memicu sinyal error, sinyal SQL state. Sinyal SQL state 45.000 berisi pesan stok produk tidak mencukupi untuk pesanan ini. Yang kedua, trigger notif status pesanan. After update on pesanan. Berjalan otomatis setelah status pesanan berubah.
Fungsinya membuat notifikasi otomatis ke dalam tabel notifikasi untuk customer berdasarkan status terbarunya. Misal, pembayaran telah dikonfirmasi. Saat status berubah menjadi dibayar atau pesanan telah dikirim saat status berubah menjadi dikirim. Yang terakhir ada user dan hak akses atau grant atau revoke. Selanjutnya, menerapkan konsep prinsip of least privilege atau membatasi hak akses user sesuai porsi kerjanya demi keamanan database. Yang pertama ada apps user, digunakan oleh aplikasi web memiliki hak akses select, insert, update pada tabel operasional, customer pesanan dan lain-lain, tapi tidak diberikan hak akses delete atau dicabut menggunakan perintah revoke untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Yang kedua ada report user, digunakan oleh tim analitik atau laporan, hanya memiliki hak select, read only pada view laporan penjualan dan monitoring pesanan. Yang terakhir ada DB admin, akun administrator database yang memiliki hak akses penuh, all privilege terhadap database DB penjualan online. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami untuk apa ini PowerPoint. Selanjutnya akan ada demonstrasi dari penggunaan database-nya oleh teman saya. Oke, di sini di sini demo eh, di dalam SQL-nya. Tentu di sini sudah membuat isi semua tables ya. Kita menampilkan tables terlebih dahulu. Ini ada admin, alamat customer, detail keranjang, detail pesanan, detail retur, diskon, kategori, keranjang, kuota, kupon, log aktivitas, notifikasi, pembayaran, pengiriman pesanan, produk, produk diskon, provinsi, retur, review, stok, supplier, monitoring pesanan, peringkatan penjualan. Nah, lanjut dengan triggersnya. Ini untuk trigger Di di ini full screen full. udah Ya, oke. Di zoom out nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. nggak bisa. Sini sudah terlihat ya trigger yang kita buat sebelumnya. Lanjut kita menampilkan function di database penjualan online. Untuk lanjutnya lagi kita menampilkan prosedur di database penjualan online. Dan menampilkan user dan admin di database penjualan online. Cukup dari kami, dari demonya. Eh, untuk ada salah kata atau kesalahan dari kelompok kita, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.